selesai. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Belum. Ada yang belum sarapan? Istirahat sarapannya ya. Oke, untuk 10 IPA 1 sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Norman, Amina Putri, Arif Riki, Ayu Rizky, Daviansyah, Dinda, Dona, Erles Mana, Farel Alfa, Erles Mana, Indah Permata Sari, Gladys, Joshua, Laila, Lina, Mala, Manuel, Mila, Muhammad Fauzi, Muhammad Ramadan Duta, Mutiara Anissa, Niken Arlia, Nina Fitria, Nova Krismawati, Nur Aini, Nur Saiful Amri, Nurul Hidayah, Oktri, Rahma Fira, Revalina, Riri Novia, Sandi Alika, Sarah Amalia, Selvi Kristiani. Izin. Kemana Selvi? Safina, Sike, Dina Ramatul. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir di kelas 10 IPA 1. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang gravitasi. Silakan dibuka buku catatannya dulu. Silakan dibuka buku catatannya, paketnya. Ini belum siap untuk belajar ya, karena ketika ibu tanya masih ada yang bingung jawabnya materi apa yang dipelajari sebelumnya. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Nah, sekarang ibu ulang pertanyaan yang tadi. Materi sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Tentang gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu apa? Coba biasakan satu-satu, jangan keroyokan. Siapa yang bisa? Nah, coba Nina. Gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ada yang lain? Kurang tepat sedikit lagi. Nah, kirim. Gaya yang dipengaruhi oleh percepatan benda. Gaya yang dipengaruhi percepatan benda. Betul? Kurang tepat. Apa itu gaya gravitasi? Siapa yang bisa? Mutiara Anissa? Mana? Coba, apa itu gaya gravitasi? Iya, gaya tarik menarik yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, untuk
bisa dikatakan kalau gaya gravitasi itu adalah gaya gravitasi, gaya tarik menarik yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, ya. Nah, percepatan gravitasi itu adalah medan gravitasi. Nah, dalam percepatan gravitasi ini, materi ini tujuan pembelajarannya yang pertama, menganalisis keteraturan gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Newton, serta memahami konsep medan gravitasi yang terjadi pada suatu titik benda melalui diskusi, kemudian melalui tayangan video dan simulasi, serta menyajikan laporannya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah melakukan penyelidikan tentang bagaimana gravitasi di berbagai planet, mengumpulkan data dan informasi, mengevaluasi serta mengkomunikasikan hasil laporan. Jadi itu tujuan pembelajaran pada materi medan gravitasi atau yang disebut juga dengan percepatan gravitasi. Nah, sebelum kita melakukan diskusi, ya akan kita tonton dulu. Itu waktu berapa? 2 menit. Silakan tonton dulu video. Yang pernah nonton ini? Sudah? Silakan ditonton dulu video yang di depan.
ladies, kita cari gravitasi untuk dari. Berarti ketika kita berada di luar angkasa tidak ada gaya gravitasinya, hampa. Ya, apalagi? Siapa yang bisa lagi? Sarah Amelia? Apa yang kamu amati dari video tadi? Mengenai gaya materi sebelumnya dan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tahu? Kalau di luar angkasa itu tidak ada gravitasi, hampa dan ruang hampa. Apa lagi? Oke, kemudian kalau tidak ada gaya gravitasi, bagaimana keadaan planet tadi? Berarti keteraturan planet itu mengenai tentang gaya gravitasi. Oke, untuk materi hari ini, nah untuk menjawab pertanyaan ini akan Ibu bagi kelompoknya dan mengerjakan praktikum. Kemudian kelompok sudah Ibu bagi. Kelompok itu Ibu bagi berdasarkan angket yang sudah Ibu kasih dengan kalian. Jadi Ibu acak secara heterogen, ya. Kemudian untuk penilaiannya pertanyaan yang ada di dalam LKPD, ya. Kalau ada yang kurang paham silakan bertanya. Kemudian untuk mengerjakan LKPD ini Ibu kasih waktu sekitar 20 menit. Kemudian berat rumusnya apa? Masa kali percepatan ya kan? Kalau di bumi kecepatan gravitasinya berapa? Yang ini sama dengan yang di sini. Untuk mencari percepatan gravitasi dan G kali M per F kuadrat. Bumi itu berapa?
Presentasi gitu Bu? Ya, cuma satu kelompok aja maju ya, satu kelompok aja yang maju. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Oke, yang lain dengar, silakan kelompok 3 bacakan
Medan gravitasi adalah medan yang menyebarkan dari benda bermassa di memenuhi ruangan, atau dapat didefinisikan sebagai ruang di sekitar suatu benda bermassa di mana benda bermassa lainnya dapat dalam ruang tersebut akan mengalami gaya gravitasi. Oke, yang pertama kesimpulannya betul ya yang dibilang Rifki, medan gravitasi itu adalah ruangan di mana di sekitarnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kesimpulan yang kedua, siapa yang bisa? Kesimpulan yang kedua. Apa kesimpulan yang kedua? Persamaannya apa? Siapa yang bisa? Itu ya. Rumusnya? Sarah? Rumusnya? Rumus mencari medan gravitasi? Rumus mencari medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Ya, ya. Jadi untuk menentukan percepatan gravitasi dengan G sama dengan G kecil ya. G kecil sama dengan G besar dikali F per R kuadrat. Di mana G kecil itu tadi apa? Percepatan gravitasi. G besar gerakan gravitasi. Berapa nilainya? Ya, 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kemudian F-nya apa? Massa. R-nya energi. Kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga apa? Bagaimana percepatan di tiap planet? Sama atau beda? Beda. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo. Kenapanya beda? Siapa yang bisa? Nina bisa? Iya. Dengan matahari maka semakin besar ruang kecepatan gravitasinya dan semakin kecil massa Planet. semakin kecil massa planet maka semakin kecil pula kecepatan gravitasi. Oke, berarti kesimpulan yang ketiga, percepatan gravitasi di tiap planet dalam mengitari matahari itu berbeda-beda, tergantung dari massa dan jari-jarinya, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan buka buku paket halaman halaman 9. Sorry, halaman 343. Nomor 9. Dikerjakan di buku catatan. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan pada hari ini, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Ibu Triana ya, sebagai rekan sejawat yang kemarin sudah melakukan supervisi akademik gitu ya. Jadi Pak Sudi nanti ya Ibu hanya menyampaikan mengarahkan sama Pak Sudi ya untuk menyampaikan izin dari percakapan dan sebagainya. Oke Pak Sudi, silakan dilanjut mesinnya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi terhadap pembelajaran dan ibu kita
Fitri terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, penyerapan pembelajaran kompetensi sosial emosional yang dilingkup dengan budaya positif di dalam kelasnya. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan pra observasi. Saya sudah melihat tujuan pembelajaran Ibu Fitri, di mana di dalam tujuan pembelajaran Ibu Fitri kemarin sudah saya melihatnya, siswa dapat menganalisis gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Newton. Kemudian dalam tujuan pembelajaran Ibu Fitri juga menyampaikan memahami konsep medan gravitasi. Kemudian siswa dapat melakukan penyelidikan tentang bagaimana gravitasi tersebut. Jadi di dalam tujuan pembelajaran Ibu ini terlihat dengan kognitifnya dan terlihat juga dengan bagaimana Ibu melakukan pembelajaran untuk mencapai afektifnya, ya, psikomotornya juga. Kemudian kemarin sudah kita bincang juga berkaitan dengan arah pengembangan Ibu Fitri yang Ibu Fitri sampaikan kemarin, yaitu berkaitan dengan apa sih yang harus Ibu pikirkan, kembangkan di dalam pembelajaran ini. Kemarin Ibu Fitri sudah menyampaikan, yaitu tentang bagaimana saya akan nantinya menyerap pengembangannya terhadap nilai-nilai universal berkaitan dengan keyakinan kelas. Kemudian dalam proses pembelajaran ada siswa yang melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi. Kemudian mengembangkan pembelajaran dengan memperlihatkan konsep kompetensi sosial emosional. Kemudian di dalam kegiatan supervisi untuk mencapai arah pengembangan dan tujuan pembelajaran tersebut, Ibu Fitri sudah juga saya menanyakan apa strategi Ibu Fitri untuk mewujudkannya, mempersiapkannya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan arah pengembangan tersebut. Ibu Fitri di sini sudah dijelaskan diferensiasinya. Ibu Fitri sudah melakukan asesmen diagnosis, ya, melalui Google Form, yang kemudian menggunakan pembelajaran discovery learning dan problem based learning, kemudian disertai dengan menggunakan LKPD dan kegiatan pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Fitri sudah melakukan pembelajaran, ya kan? Kita lihat bersama-sama itu praktekkan juga. Kira-kira menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran? Saya lakukan hampir sudah memenuhi FPP yang sudah saya capai, tapi ada beberapa peserta didik yang kurang berpartisipasi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Dan pembelajaran Ibu lakukan itu kan Ibu merasa senang, ya kan? Kira-kira dari yang kita lihat tadi, saya melihat tadi juga yang dari kita lihat di pasca sebelum kita melakukan observasi, bagaimana dengan indikator dari yang pencapaian Ibu tadi? Ibu tampilkan kelas, ya, yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian berkaitan dengan KIC-nya, kompetensi sosial emosionalnya, berkaitan dengan budaya positifnya dalam kelas. Contohnya Ibu menampilkan budaya positif seperti Ibu membiarkan anak untuk ikut kerjasama dengan baik, ini kan dan memupuk kerjasama. Itu bagaimana Ibu melihatnya kalau yang Ibu lakukan? Kalau pencapaian ada beberapa hal yang ingin tercapai, kemudian untuk yang bekerja kelompok tersebut, dalam kelompok itu ada juga beberapa peserta didik yang kurang berpartisipasi. Jadi kalau menurut saya melihat, bagaimana sih Ibu melihatnya tadi dalam pembelajaran Ibu yang belum tercapai tadi? Kalau yang belum tercapai, saya memberi beri peringatan kepada peserta didik kalau bisa
berkaitan dengan restitusi gitu ya. Restitusi yang Ibu lakukan dalam pembelajaran itu pemberi ingatan itu seperti apa tuh? Memberikan apakah berupa hukuman atau berupa pengembangan kompetensinya atau yang bentuk yang lain gitu? Berupa kata-kata motivasi, kalau misalnya tidak ikut nanti tidak bisa Gitu. pembelajaran berikutnya. Memang saya selama melihat Ibu, saya melihat mencatat selama observasinya, ya, selama observasi, memang saya melihat Ibu sudah melakukan sedikit restitusi ya. Nah, cuman saya mau nanya sama Ibu, kira-kira menurut Ibu kan anak siswa bermasalah tadi Ibu di restitusinya, dan Ibu sudah menyampaikan juga dalam proses kita sebelum kita melakukan praobservasi ini, saya lebih sulitnya di melakukan restitusi, menyampaikan permasalahan-permasalahan di saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, kira-kira menurut Ibu apalagi kendala-kendala Ibu untuk dalam menghadapi permasalahan dalam pembelajaran tadi itu? Kalau menurut saya kendalanya itu siswa ini dia kurang untuk literasi. Jadi ya literasi dalam membaca petunjuk LKPD itu mereka kurang. Jadi selalu bertanya dan bertanya gitu. Padahal di dalam LKPD itu sudah ada, tapi literasi mereka untuk membaca itu tidak mau. Oh gitu ya Bu ya. Sepengetahuan Ibu ya, kalau anak kita sudah mengetahui ini, kita sudah memakai ini berbagai macam metode pembelajarannya. Tadi Ibu juga sudah menampilkan diferensiasinya dua ya kan. Berkaitan dengan literasi ini, bagaimana Ibu? Kira-kira Ibu bisa menangani masalah literasi ini di dalam pembelajaran kalau menurut Ibu kira-kira? Saya sebelum pembelajaran tadi memang untuk pembelajaran sebelumnya itu pernah saya lakukan. Kalau sebelum belajar itu ada literasi sedikit, membaca mengenai misalnya untuk ilmuwan apa sih yang cocok untuk materi kita, kemudian dibaca literasi, kemudian mereka menjelaskan ke depan. Saya suruh 1-2 orang membacakan literasi. Ini saya balik dulu ya, saya balik dulu ya. Kan masalahnya di literasi ya, dalam pembelajaran kita harus dalam pembelajaran apapun pelajaran kita meminta anak melakukan literasi ya kan. Terkait dengan pembelajaran Ibu juga di dalam kelas tadi, kan konsennya itu di literasi ya kan. Ini kan sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran dan sangat mempengaruhi dalam metode apa saja yang kita gunakan ya kan. Jadi langkah yang Ibu jadi masalah lagi literasi ini apalagi? Aku kalau masalah edit Kenapa literasi anak ini kurang menurut Ibu? Kerjasamanya sama desa teman sejawat Kurang juga. Ya. Akhirnya literasinya literasinya juga kurang. Jadi mereka kalau sudah dapat ini ya cuma 3 orang aja yang literasi, yang 2 orang lagi nggak ikut partisipasi. ya itu yang kita lakukan restitusi ya Bu ya kan, sebenarnya itu yang kita lakukan restitusi ya kan. Kemudian nih ada nggak hal-hal yang bisa, kan sudah kita ketahui Bu bahwa anak ini kurang berkomunikasi baik dengan kelompok, kurang membaca, itu kita identifikasi permasalahan anak tersebut. Menurut Ibu kira-kira bagaimana sih caranya Ibu menguatkan literasi dalam pembelajaran yang bisa Ibu lakukan? Saya mengajak kembali lagi siswanya, coba diulang lagi, baca lagi, memotivasi lagi, coba dibaca lagi. Selain itu ada nggak Bu bisa Ibu lakukan selain Ibu melakukan membaca itu untuk membaca lagi, kira-kira menurut pemikiran Ibu bagaimana sih siswa saya ini dalam pembelajaran ini kan kita tahu dia nih ini kurang literasinya. Nah kita menghimbau anak itu suruh baca lagi ya kan. Nah ada nggak langkah-langkah lain yang Ibu pikirkan supaya sebelumnya? Yang kedua langkahnya ini teman sejawat. Misalnya temannya sudah paham, jadi yang kawan yang belum pahami coba ajarin temannya yang belum paham. Oh gitu ya, berarti ada pembelajaran rantai ya. Ya. Nanti pas di presentasi nggak yang harus yang bisa yang saya panggil, yang tidak bisa yang saya Panggil lagi. presentasi. Ini Bu kita kaitkan dengan pembelajaran diferensiasi. Memang di dalam pembelajaran diferensiasi itu Bu ya, nah kan
siswa itu memiliki kemampuan Kemampuan mengetahui pembelajaran itu berbeda-beda. Ya, kita sudah ibu melihat di dalam diagnosis ibu sebelum pembelajaran, ada yang ibu mengajukan pertanyaan tentang kognitifnya dan kognitif itu sudah menulis. Tentu kan di situ nampak tuh anak yang mampu dan tidak mampu ya kan. Terkait dengan literasi ini, ibu melakukan rangkaian tadi ya, pembelajaran rangkaian tadi yang sudah mengetahui disampaikan lagi kepada teman yang lain ya. Selain ibu suruh dia membaca secara keseluruhan. Kemudian langkah yang ibu terhadap nih kan mungkin saya rasa ibu lebih sukanya yang kedua nih rasanya saya. Ya kan? Atau yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Nah, kemudian langkah gimana sih Bu langkah-langkah ibu nih menerapkan itu literasi berjenjang ini ya kan, dari yang pandai kepada yang tidak pandai ya, siswa yang kurang memahami kepada siswa. Nah, gimana langkah yang terbaik menurut ibu? Terbaiknya itu tadi bisa secara acak, dari panggil secara acak sudah menyampaikan kawan yang bisa mengajari dengan kawan yang tidak bisa. Kemudian pada saat presentasi saya acak. Presentasi diacak gitu. Presentasi diacak, nggak harus yang kawan yang bisa. Ini yang kawan yang tidak bisa kita coba, sudah bisa nggak dia menjelaskan dari kawan yang sudah bisa, yang sudah paham pelajaran. Nah kemudian Bu, kan ibu melakukan acak-acak tuh. Ya. Di situ kalau ibu merasa kira-kira kendalanya apa tuh rencana tadi tuh, kalau seandainya diacak nih seperti ini, acak nih kan ibu menuntutnya nih apa ya, kalau pikir-pikir dari rencana yang dilakukan nih nanti nih kalau saya lakukan ini kan bisa kita berpikir lagi bisa lakukan ini, nah, ini kendalanya nih bisa lakukannya, kira-kira ada nggak Kendalanya waktunya. di waktunya ya memang kita butuh waktunya itu ya, Waktunya kendala. Karena dalam satu kelompok itu kan terdiri dari 6 orang. Jadi yang dari satu kelompok itu paling yang bisa banyak itu 3 orang. Itu tentunya 3 orang lagi yang belum paham. Jadi waktu yang terkendala. Oke, terkait dengan rencana aksi yang dilakukan tadi, nah ya Bu ya. Kemudian saya melihat keyakinan ibu. Kira-kira menurut ibu nih, bagaimana sih langkah selanjutnya ibu melakukan ya rencana ibu tadi itu ya, berkaitan dengan literasi dan pembelajaran, karena disitulah ibu merasa kelemahan dalam proses pembelajaran ibu. Kita melihat anaknya kurang mampu untuk menafsirkan pembelajaran dia sendiri ya kan, karena literasi. Kira-kira nih bagaimana sih langkah-langkah ibu ke depannya nanti? Langkah ke depannya saya berusaha memodifikasi pembelajaran terus. Jadi misalnya pertemuan ini model pembelajarannya seperti ini. Yang pertemuan berikutnya karena tidak cocok ini saya ganti lagi dengan yang lain. Jadi pun dia tidak bosan dan kadang jadi motivasi dan terkejut ya. Ini apalagi nih Bu model pembelajarannya. Gitu, untuk tertantang mereka juga. Ya, tentunya itu akan mengulangi lagi ya di kegiatan ini di kedepannya ya, sebagai bentuk konsistensinya untuk masalah masalah terhadap bagaimana sih caranya kita menghadapi literasi siswa ini. Tentu konsistensi mungkin ibu tadi sudah ibu sampaikan juga tadi, memberikan pembelajaran yang berbeda, tapi maksudnya itu adalah untuk literasi tadi. Kira bagaimana nih Bu keyakinan ibu terhadap pelaksanaan untuk pembelajaran literasi ke depan itu? Kalau konsisten kita lakukan seperti itu ya, mudah-mudahan anak bisa untuk literasinya lebih bagus lagi dan lebih meningkat lagi. Terkait dengan literasi tadi Bu, ya Bu ya. Ada nggak yang ingin lagi yang ibu ingin kembangkan nanti? Selain ya literasi itu, apakah caranya ibu kembangkan atau yang hal yang lain yang ibu kembangkan dari literasi? Selain itu cara mereka berpendapat. Oh itu Bu kembangkan nanti. Ya, cara berpendapat di depan itu berpresentasi itu mereka masih kurang. Jadi ibu lakukan lagi di pembelajaran berikutnya. Ya. Itu hal-hal yang ibu kembangkan ya. Baik Bu, tadi ini sudah kita lihat ya Bu ya, dari apa yang ibu telah ibu sampaikan berkaitan dengan pembelajaran ibu.
kira-kira nih Bu, apa yang sih yang Ibu dapat simpulkan nih dari pembicaraan kita ini? Dapat saya simpulkan kalau materi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini memang kita harus menyiapkan semua kesiapan ya. Iya. Kesiapan anak belajar, kemudian kita siapkan juga model-modelnya, metode apa saja yang harus kita siapkan, bahan-bahan, alat dan bahannya juga. Jadi memang harus siap semuanya. Jadi dari situ anak-anak pun juga siap untuk menerima pelajaran. Terkait dengan literasinya bagaimana? Terkait dengan literasinya tadi ya kita memang harus memantau terus anak-anak untuk memang harus berliterasi, karena kalau anak-anak tidak dipantau literasi memang mereka kadang mencuri-curi untuk melakukan aktivitas yang lain. Nah, terkait yang tadi Bu, literasi dengan metode yang Ibu akan sampaikan seperti apa nanti? Literasi dengan metode model. Iya, yang model Model tadi yang ya kan saya Ibu tadi ada menyampaikan langkah-langkah itu bagaimana itu merasa simpulkannya. Simpulannya udah cukup Hah? udah cukup apa? Ibu menyimpulkannya tadi Iya. metodenya itu melakukan pembelajaran berganti-ganti. Iya, modelnya dengan bervariasi lagi. Iya, bervariasi Tapi lagi. dengan makna yang literasi tetap ditingkatkan. Oke. Oke, itu saja Ibu. Mungkin ke depan Ibu mungkin bisa menerapkan lagi metode ini dengan baik. Ya, konsep Ibu di dalam literasi. Memang kita tadi Ibu sudah sampaikan tadi bahwa literasi itu memang juga sangat mengaruh besar terhadap pembelajaran. Kita harus melakukan inisiatif inovasi dalam yang Ibu sampaikan ya, inovasi dalam pembelajaran. Mungkin Ibu menemukan metode-metode dalam pembelajarannya tadi untuk membuatkan literasi siswa dalam kelas. Terima kasih Bu, coaching kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu mendapat kesuksesan dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.